Selamat pagi pemirsa, Kabar Indonesia edisi Selasa 12 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selama 30 menit ke depan akan kami hadirkan beragam berita aktual lainnya untuk Anda. Saya Galus Karinanti, berikut Kabar Indonesia selengkapnya. Pemirsa, selama masa libur Natal dan Tahun Baru mulai 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, PT KAI Daob 8 Surabaya akan mengoperasikan 50 perjalanan kereta api. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif menyebut, pihaknya menyediakan tiket 3% lebih banyak dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. PT KAI Daerah Operasional 8 Surabaya telah menetapkan masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 selama 18 hari, mulai 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Pada periode tersebut akan dioperasikan 50 perjalanan kereta api ke sejumlah tujuan, yang 6 diantaranya merupakan kereta api tambahan. Di antaranya, seperti disampaikan Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif, di Kota Malang pada 10 Desember. Kereta api Sembrani tujuan Gambir dengan keberangkatan pukul 5.45 waktu Indonesia Barat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Ada juga kereta api Sancaka tujuan Yogyakarta yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng pukul 22. Serta kereta api Malioboro Express tujuan Purwokerto yang berangkat pukul 21.10 dari stasiun Kota Baru Malang. Selama 18 hari masa libur Natal dan Tahun Baru, KAI Daob 8 Surabaya menyediakan 422.676 tiket kereta api jarak jauh dengan daerah tujuan favorit Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Jember, dan Banyuwangi. Dan jumlah tersebut meningkat 3% dibanding masa Nataru di tahun kemarin yang berjumlah sebanyak 409.484 tiket kereta api jarak jauh. Penumpang yang berangkat dari Daob 8 Surabaya sampai dengan saat ini tujuan favoritnya adalah ke kota Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan juga ke kota Jember serta Banyuwangi. Pada tanggal 12 dan 13 Desember, pihaknya, jelas Lukman, menggulirkan promo 12-12 dengan potongan harga 20% dari tarif normal untuk kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Juga untuk keberangkatan antara 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024. Promo tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi, kecuali reduksi infan, tarif khusus atau diskon lainnya. Tiket dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku. PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Batam Kepulauan Riau menyiapkan 2 kapal penumpang yaitu KM Kelut dan KM Dorolondo untuk menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024. Kepala PT Pelni Cabang Batam Muhammad Iqbal mengatakan telah menyiapkan tiket tambahan sesuai arahan Menhub sebanyak 47% dari kapasitas untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Batam telah menyiapkan 2 armada kapal, yakni KM Kelut dan KM Dorolonda. Saat ditemui pada Minggu 10 Desember di Batam, Kepala PT Pelni Cabang Batam Muhammad Iqbal mengatakan, armada yang disiapkan ini dijadwalkan melayani rute dari Batam ke Belawan dan juga dari Batam ke Jakarta. Telah disiapkan juga tiket tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Tanggal 19, 17 itu udah full ya, tapi itu seat ya. Oke. Untuk minggu depan kita akan buka penjualan di non-seat tambahan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan sebanyak 47% dari kapasitas. Jadi total untuk kami itu tambah non-seatnya sekitar 1.100 sampai 1.200 pax. Iqbal menambahkan lonjakan penumpang diprediksi terjadi pada Jumat 22 Desember mendatang, dengan jumlah penumpang diperkirakan mencapai 3.700 orang.
Pihaknya juga memastikan pelayanan akan berjalan lancar dan nyaman dengan menyediakan shuttle bus untuk mengangkut penumpang dari pintu masuk menuju dermaga dan mobil pick-up untuk mengangkat barang-barang penumpang yang berukuran besar. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah.
Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda motor saat mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pihaknya akan menyediakan angkutan umum gratis bagi masyarakat demi keselamatan berkendara. Terus juga ada Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, PLT Kepala. Kita kasih helmnya. Iya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda motor saat mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pihaknya akan menyediakan angkutan umum gratis bagi masyarakat. Himbauan tersebut disampaikan Menhub Budi Karya usai meresmikan Skybridge, Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 9 Desember. Menhub menjelaskan, imbauan ini diberikan demi keselamatan berkendara dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Karena sepeda motor rawan terlibat kecelakaan jika dipakai untuk jarak tempuh jauh. Ia pun berharap libur Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati, jangan menggunakan motor. Kami sediakan angkutan massal, kami sediakan bis gratis, kereta gratis, kapal gratis ya. Itu tolong disampaikan. Tapi bukan berarti, jangan naik motor, boleh. Tapi jarak dekat aja, kalau jauh itu bahaya. Menhub menyebut pihaknya memprediksi jumlah pergerakan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru naik 43% atau mencapai 107 juta orang, yang akan didominasi oleh perjalanan menuju objek wisata. Konsentrasi perjalanan wisata itu menuju daerah seperti Yogyakarta dan Bali, yang masih menjadi tujuan utama saat liburan akhir tahun nanti. Pemirsa, pembangunan tahap 1 pembangkit listrik tenaga air PLTA Sungai Kayan di Desa Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ditargetkan tuntas pada 2028 mendatang. Pembangunan PLTA tersebut diproyeksikan mampu mengatasi kebutuhan energi listrik di kawasan industri hijau Indonesia, KIHI, dan Ibu Kota Negara IKN. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air Sungai Kayan di Desa Peso, Kecamatan Bulungan, Kalimantan Utara masih terus berjalan, di mana diproyeksikan kelak dapat menyuplai energi listrik di kawasan industri hijau Indonesia dan Ibu Kota Nusantara, serta akan dapat menjadi PLTA terbesar se-ASEAN. Dari 5 tahap pengerjaan, saat ini progres pembangunan yang dilakukan PT Kayan Hydro Energy telah mengerjakan diversion atau penggalian untuk pengalihan sungai, yang merupakan pekerjaan terakhir dengan target penuntasan pada tahun 2027 atau 2028 mendatang, sebelum masuk tahapan pembendungan atau konstruksi.
Untuk itu dukungan masyarakat dari Desa Peso maupun pemerintah setempat, seperti dikatakan Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala dalam sambutannya di acara doa syukur bersama Majelis Adat Dayak pada 10 Desember sangat dibutuhkan, karena proyek pembangunan PLTA itu menurutnya dapat memberikan manfaat bagi warga setempat, termasuk menyerap 6 hingga 7 ribu orang tenaga kerja, di mana saat ini sudah ada 700 tenaga kerja. Demikian juga untuk meningkatkan sumber daya untuk meningkatkan ekonomi kita, terutama di bidang hasil-hasil perkebunan dan pertanian. Demikian juga masalah perikanan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita siapkan SDM kita, anak-anak kita. Apabila pembangunan PLTA tahap 1 selesai, maka sudah dapat menyuplai kebutuhan hingga 900 MW. Dan jika tuntas hingga tahap kelima atau bendungan kelima tahun 2035, maka akan dapat menyuplai energi hingga 9.000 MW, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan energi listrik bagi kawasan industri hijau Indonesia dan IKN. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di
Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menyebut pengungsi Rohingya yang banyak berdatangan ke Aceh merupakan korban dari dugaan tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya, para sindikat mengiming-imingi kehidupan yang layak agar korban bersedia pergi ke negara lain. Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli menilai warga Rohingya yang dalam beberapa waktu belakangan berdatangan ke Aceh pada dasarnya merupakan korban dari mafia. Untuk itu Indonesia memiliki peran besar untuk membantu korban pengungsian tersebut. Pemerintah seperti dikatakannya saat ditemui sebelum peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 di Jakarta pada 10 Desember akan mencarikan solusi bersama lembaga-lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemenkumham bersama Komnas HAM pun telah melakukan pemantauan untuk memastikan pengungsi Rohingya mendapatkan perlindungan dari sindikat perdagangan orang. Lebih jauh, Yasona menyebut Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal-hal yang baik dalam menampung pengungsi, di mana saat ini ada 15 ribuan pengungsi tidak hanya warga Rohingya, tapi juga asal Afghanistan dan Iran. Kita berharap ya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, dan tentunya IOM dan UNHCR ya bersama-sama dengan kita untuk mencari solusi yang tepat untuk itu. Bahwa para pengungsi yang adalah korban perdagangan manusia, korban konflik ya akan mendapatkan perlindungan apakah di Indonesia maupun nanti di penempatan permanen apabila bisa dilakukan, dan tentu kita harus mendorong penyelesaian akar masalah. Dengan tergabungnya ke dalam Dewan HAM PBB, Indonesia disebut Adnike dapat mendorong negara-negara lain menuntaskan masalah pengungsi Rohingya melalui jalur diplomasi. Apakah dapat ditempatkan di Indonesia ataukah di penempatan permanen? Selain dikenal sebagai kota industri, Batam ternyata memiliki berbagai destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya yaitu agrowisata Kebun Jambu Marina. Di tempat ini menyajikan wahana berkuda, memancing, belajar hidroponik hingga mencangkok.
Berjarak kurang lebih 20 km atau memakan waktu tempuh selama 30 menit dari pusat kota, Kebun Jambu Marina menjadi destinasi wisata alternatif bagi masyarakat di Kota Batam. Kebun agrowisata ini berlokasi di Jalan Marina City, Tanjung Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau. Di tempat tersebut, para pengunjung bebas memilih dan memetik sendiri buah jambu dari pohonnya, kemudian ditimbang untuk dimakan atau dibawa pulang dengan harga yang cukup terjangkau, berkisar Rp25.000 per kilogramnya. Selain menikmati buah jambu, pengunjung juga dapat merasakan sensasi berkuda di tengah kebun, memancing, belajar hidroponik, hingga mencangkok pohon jambu. Kebun seluas 1,5 hektar yang didirikan sejak tahun 2019 ini telah menjadi destinasi wisata favorit. Dalam sepekan, hampir 1.000 wisatawan domestik dan mancanegara berkunjung. Kalau weekday, itu anak-anak sekolah dan komunitas. Nih main tempat kita nih. Weekday, sekolah. Kalau weekend, begini biasanya pengunjung umum. Dan puncak-puncaknya di weekend biasanya jam-jam setelah sholat zuhur, asar begitu ya, itu akan ramai pengunjung datang. Kalau weekday anak-anak sekolah itu kita edukasinya banyak ya, menanam padi, ya mencangkok jambu begitu ya, nanam stroberi, kemudian anak-anak juga kita ajarkan bagaimana mereka menunggang kuda, mereka memberi makan ikan, yang kemudian anak-anak kita ajak fun game seru-seruan di sini. Jadi sensasinya luar biasa karena kita memang selalu melihat pabrik-pabrik, kemudian juga kalau kita mau berlibur cuma di pantai-pantai, dan ini salah satu memang daya tarik yang memang luar biasa, satu-satunya mungkin. Destinasi wisata ini tidak hanya menyajikan kebun buah, tetapi juga menjadi tempat untuk belajar dan merasakan keindahan alam di tengah kota industri Batam. Pemirsa, waktu tunggu untuk operasi elektif di Australia melonjak ke level tertinggi yang pernah tercatat sejak pandemi COVID-19. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia, waktu tunggu operasi elektif di Australia mencapai rekor tertinggi pada 2022 hingga 2023 yang disebabkan oleh gangguan pada sistem kesehatan selama pandemi. Pemirsa, berita dari Australia tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Berita-berita Lingkar TV dapat Anda akses kembali di channel YouTube, TikTok, dan Instagram kami, Lingkar TV. Saya Gelus Sarknanti dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas.